Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pembimbing pertama Bapak Haji Muhammad Rifki Rijal SSI MMPD. Yang terhormat pula kepada dosen pembimbing kedua Ibu Wida Rahmiyati SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Sausan Az-Zahra dengan nomor NIM 2012-489 dari PGMI Angkatan 2020. Izinkan saya mempresentasikan penelitian saya pada seminar proposal hari ini yang berjudul tentang pengaruh model pembelajaran problem-based learning terhadap keterampilan berpikir kritis siswa kelas 5 pada pembelajaran IPA Sekolah Dasar Negeri 4 Anyar. Di sini ada latar belakang masalah. Pendidikan merupakan hal yang penting dalam kehidupan. Dalam hal ini, peran guru sangat penting untuk membimbing siswa untuk menyempurnakan pemikiran mereka menuju kedewasaan. Melalui pendidikan, orang dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh sehingga bisa diterapkan sepenuhnya dalam dunia abad 21. Belajar merupakan hubungan timbal balik antara guru dengan siswa dan siswa dengan guru. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru masih menggunakan metode penugasan dan ceramah atau bisa juga belum menerapkan metode yang lain dalam kegiatan pembelajaran. Dalam metode diskusi, siswa kurang aktif dalam hal tanya jawab, dan dalam metode penugasan, siswa malas berpikir, mengerjakan, dan mencari jawaban. Karena siswa malas membaca dan kurang aktifnya siswa dalam hal tanya jawab dan berpikir mencari jawaban, IPA merupakan salah satu mata pelajaran penting yang dipelajari dalam pendidikan dasar untuk memahami fenomena alam dalam kehidupan sehari-hari. Hakikat pembelajaran IPA adalah siswa secara langsung melalui pengembangan sikap ilmiah dan keterampilan proses. Berpikir kritis merupakan suatu proses yang tujuannya membantu kita untuk mengambil keputusan dari apa yang kita percaya dan yang harus kita lakukan. Berpikir kritis membuat seseorang menjadi kreatif karena melibatkan berbagai aspek kemampuan yang dimilikinya. Problem-based learning adalah pembelajaran yang menitik beratkan kepada peserta didik sebagai pembelajaran dan dihadapkan pada permasalahan kehidupan nyata yang akan dipecahkan melalui seluruh pengetahuan yang dimiliki. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 4 Anyar, ditemukan berbagai masalah, di antaranya siswa kurang memahami materi pembelajaran meskipun guru sudah menjelaskan. Peneliti juga melihat secara langsung pada saat guru menjelaskan materi dan siswa kurang memperhatikan apa yang dikatakan oleh guru. Adapun penelitian terdahulu, penelitian yang dilakukan tentang perbaikan proses dan hasil belajar IPA menggunakan model problem-based learning siswa kelas 4 SD yang menunjukkan peningkatan ketuntasan hasil belajar IPA siswa dari 67% menjadi 88%. Oleh sebab itu, peneliti melakukan penelitian akan mengkaji lebih lanjut penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk membuktikan pengaruh model problem-based learning terhadap keterampilan berpikir kritis siswa kelas 5 pada pembelajaran IPA sekolah dasar. Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk memperoleh info secara mendalam, yaitu dengan mengambil judul tentang pengaruh model pembelajaran problem-based learning terhadap keterampilan berpikir kritis siswa kelas 5 pada pembelajaran IPA Sekolah Dasar Negeri 4 Anyar. Berdasarkan latar belakang, hal tersebut dapat diidentifikasi masalah. Yang pertama, siswa yang kurang memahami pembelajaran cenderung mengalami kesulitan pada keterampilan berpikir kritis dengan metode yang masih konvensional. Yang kedua, pembelajaran yang masih berpusat kepada guru dapat membuat siswa merasa bosan, tidak aktif, dan tidak tertarik dengan pembelajaran IPA. Dan yang ketiga, kurangnya pemahaman materi oleh siswa menyebabkan capaian hasil belajar yang tidak maksimal. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama,
Bagaimana penggunaan model pembelajaran problem based learning terhadap keterampilan berpikir kritis siswa kelas 5 pada pembelajaran IPA di Sekolah Dasar Negeri 4 Anyar. Yang kedua, bagaimana keterampilan berpikir kritis pada pembelajaran IPA siswa kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 4 Anyar. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap keterampilan berpikir kritis pada pembelajaran IPA siswa kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 4 Anyar. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui penggunaan model pembelajaran problem based learning terhadap keterampilan berpikir kritis siswa kelas 5 pada pembelajaran IPA di Sekolah Dasar Negeri 4 Anyar. Yang kedua, untuk mengetahui keterampilan berpikir kritis pada pembelajaran IPA siswa kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 4 Anyar. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap keterampilan berpikir kritis pada pembelajaran IPA siswa kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 4 Anyar. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang model pembelajaran problem based learning dalam pembelajaran dan menambah kajian untuk penelitian lanjutan. Yang kedua, manfaat praktis. Yang A, bagi siswa. Meningkatkan pemahaman konsep siswa terhadap pembelajaran IPA agar dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan IPA dalam kehidupan sehari-hari. Yang B, bagi guru. Dapat membantu guru dalam meningkatkan proses pembelajaran. Yang C, bagi sekolah sebagai rujukan untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep dan keterampilan berpikir kritis siswa. Dan yang D, bagi peneliti, menambah wawasan dan pengalaman dalam pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning berbasis literasi informasi serta menjadi pembelajaran bagi peneliti sebagai calon guru di masa yang akan datang. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama, problem based learning. Model pembelajaran problem based learning merupakan sebuah model pembelajaran yang diawali dengan masalah yang ditentukan dalam suatu lingkungan pekerjaan untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan yang baru yang dikembangkan oleh siswa secara mandiri. Tahap pembelajaran diawali dengan pemberian masalah, dilanjutkan dengan mengidentifikasi masalah. Peserta didik melakukan diskusi untuk menyamakan persepsi tentang masalah. Kemudian, merancang penyelesaian dan target yang akan dicapai di akhir pembelajaran. Langkah selanjutnya, peserta didik mengumpulkan sebanyak mungkin sumber pengetahuan yang bisa didapatkan dari buku, internet, bahkan observasi. Yang kedua, pembelajaran IPA. Mata pelajaran yang ada hubungannya dengan lingkungan yaitu mata pelajaran IPA. Belajar IPA di sekolah dasar memiliki tujuan yaitu yang pertama, mengasah serta mengembangkan pengetahuan dan menanamkan konsep IPA yang dapat memberi manfaat untuk diaplikasikan sehari-hari. Yang kedua, meningkatkan kesadaran untuk berperan aktif untuk menjaga serta melestarikan lingkungan alam. Selanjutnya ada penelitian kajian yang relevan. Yang pertama, penelitian ini dilakukan oleh Tamariska Febri Kristiana Elvira Hussein Radia yang berjudul Meta-analisis penerapan model problem based learning dalam meningkatkan hasil belajar IPA siswa sekolah dasar mengatakan, jika proses pembelajaran yang berlangsung belum meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran IPA secara maksimal. Penelitian ini menggunakan metode meta-analisis dengan cara mengkaji beberapa artikel secara kuantitatif atau menganalisis hasil penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu meneliti tentang meningkatkan hasil belajar IPA siswa sekolah dasar, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif eksperimen meneliti tentang pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap keterampilan berpikir kritis siswa kelas 5 pada pembelajaran IPA. Yang kedua, peneliti juga menemukan jurnal yang berjudul Model Pembelajaran Problem Based Learning untuk meningkatkan hasil belajar IPS siswa sekolah dasar, mengatakan
Pembelajaran menjadi tidak efektif. Penelitian ini menggunakan metode meta-analisis. Meta-analisis pada penelitian ini digunakan untuk menganalisis efektivitas penggunaan model pembelajaran problem based learning terhadap hasil belajar kognitif siswa. Sedangkan penelitian ini menggunakan kuantitatif eksperimen dengan desain penelitian one group pretest post-test design. Yang ketiga, penelitian terdahulu ini diambil dari lulusan Universitas PGRI Semarang pada tahun 2019. Penelitian ini berjudul tentang keefektifan model pembelajaran PBL media audio visual terhadap hasil belajar IPA kelas 3 SD Batur Agung, mengatakan proses KBM cenderung berpusat kepada guru sehingga siswa kurang berperan aktif dan hasil belajar siswa kelas 3 masih rendah. Penelitian ini juga menggunakan pre-eksperimen dengan desain penelitian one group pretest post-test design. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap keterampilan berpikir kritis siswa kelas 5 pada pembelajaran IPA Sekolah Dasar Negeri 4 Anyar. Yang pertama, bagaimana penggunaan model pembelajaran problem based learning terhadap keterampilan berpikir kritis siswa kelas 5 pada pembelajaran IPA di Sekolah Dasar Negeri 4 Anyar. Yang kedua, bagaimana keterampilan berpikir kritis pada pembelajaran IPA siswa kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 4 Anyar. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap keterampilan berpikir kritis pada pembelajaran IPA siswa kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 4 Anyar. Selanjutnya ada hipotesis. Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji T untuk sampel kecil yang satu sama lain saling berhubungan. Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara skor pretest dengan skor post-test. Hasil analisis data penelitian dapat diteliti pada langkah-langkah. Adapun hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah HO. Tidak terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran problem based learning terhadap keterampilan berpikir kritis siswa kelas 5 pada pembelajaran IPA. HA. Terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran problem based learning terhadap keterampilan berpikir kritis siswa kelas 5 pada pembelajaran IPA. Yang selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Metode ini menggunakan metode kuantitatif eksperimen. Desain penelitian yang digunakan adalah one group pretest post-test design. Yang kedua, jenis dan sumber data. Yang A, jenis data. Yang pertama, data kuantitatif. Data kuantitatif diperoleh dalam bentuk angka. Dalam bentuk angka ini, data kuantitatif diproses menggunakan rumus matematika ataupun dianalisis menggunakan sistem statistik. Yang kedua, data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk verbal atau kata. Data kualitatif diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Yang B, sumber data. Yang pertama, data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh dari objek yang diteliti dengan mempelajari individu atau organisasi. Penulis mengumpulkan data primer dengan metode survei dan observasi. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder merupakan data yang berasal dari sumber lain yang ada. Oleh karena itu, penulis tidak mengumpulkan data secara langsung dari subjek penelitian. Yang ketiga, waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 4 Anyar di Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang. Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2023-2024. Yang keempat, populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek yang ingin diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 4 Anyar. Sampel yang adalah
bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5 yang berjumlah 30 orang. Yang kelima, variabel penelitian. Pada penelitian ini menggunakan dua variabel, terdiri dari variabel bebas, X, yaitu model pembelajaran problem based learning, dan variabel terikat Y, yaitu keterampilan berpikir kritis siswa kelas 5 pada pembelajaran IPA. Yang keenam, instrumen dan teknik pengumpulan data. Yang A, observasi. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, sesuatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Yang B, wawancara. Wawancara adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan cara tanya jawab sepihak. Yang C, dokumentasi. Dokumentasi adalah ditunjukkan untuk memperoleh data dari langsung tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, data yang relevan penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Yang D, tes. Tes adalah suatu teknik atau cara yang digunakan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengukuran, yang di dalamnya terdapat berbagai pertanyaan, pernyataan, atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh siswa untuk mengukur aspek perilaku siswa. Yang pertama, uji validitas. Validitas adalah suatu derajat ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur untuk melakukan fungsi ukurannya. Maksudnya, validitas merupakan suatu alat ukur yang menunjukkan kevalidan kesahan suatu instrumen. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapat data valid, berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang kedua, uji reliabilitas. Karena reliabilitas dalam bahasa Indonesia diambil dari kata reliability. Dalam bahasa Inggris berasal dari kata reliable yang artinya dapat dipercaya. Reliabilitas adalah tingkat atau derajat konsistensi dari suatu instrumen. Yang ketujuh, teknik analisis data. Yang A, menghitung rata-rata skor. Yang B, menghitung standar deviasi. Yang C, uji normalitas. Pengujian ini dilakukan dengan maksud untuk melihat normal tidaknya sebaran data yang dianalisis. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu C kuadrat C kuadrat hitung. Yang D, uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk membandingkan dua hasil. Kriteria uji homogenitas yang digunakan adalah dua buah distribusi dikatakan memiliki penyebaran yang homogeni apabila nilai F hitung lebih kecil dari F tabel. Uji homogenitas yang digunakan oleh peneliti yaitu perbandingan varians terbesar dengan varians terkecil menggunakan uji F. Yang E, uji hipotesis statistik. Untuk menguji ada tidaknya pengaruh model pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa kelas 5 pada pembelajaran IPA. Maka peneliti ini menggunakan rumus T-tes. Terima kasih kepada dosen pembimbing pertama Bapak Haji Muhammad Rifki Rijal SSI MMPD serta dosen pembimbing kedua Ibu Widya Ramiati SPD MPD yang telah banyak membantu memberikan motivasi semangatnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.